Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Salat subuh nggak tadi? Salat dong. Salat. Terus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salam beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai mata pelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Ini kelas A ya. Ya, Pak. Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. hadir. Fikri, Hadir, Pak. Oji, Nggak hadir dia, Pak. nggak hadir. Iya. Ini yang lainnya nggak hadir semua ya? Izin katanya, Pak. Oh, cuman kalian berdua ya. Iya, Pak. Terus, saya ketua kelasnya. Yusuf ya? Iya, Pak. Pimpin doa dulu, Yusuf. Baiklah, kawan-kawan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum masuk ke materi pada siang hari ini yang akan Bapak jelaskan, nah Bapak ingin bertanya dulu terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang sholat 5 waktu atau sholat fardu. Ada yang tahu nggak sholat fardunya apa aja? Tahu, Pak? Pak, sebutin Sob. Subuh, zuhur, Ah, asar, isya, sama maghrib, Pak. Kalau kita meninggalkan berdosa atau tidak? Dosa, Pak. Kenapa? Kan itu salat wajib, Pak. Sholat wajib, betul. Sekarang kita masuk ke materi tentang kewajiban berdakwah. Nah, ya kita masuk sekarang tentang pengertian dakwah. Nah, dakwah itu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya, tanpa dakwah, Islam akan semakin jauh dari masyarakat dan selanjutnya akan lenyap dari permukaan bumi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pemahaman terhadap pengertian dakwah bisa dikaji dari dua segi. Yang pertama dari segi bahasa atau bisa disebut dengan etimologis, dan kedua menurut istilah yaitu terminologis. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, pembelaan, dan permohonan ataupun doa. Sedangkan secara terminologi, banyak pendapat tentang definisi dakwah, antara lain menurut Ya'qub. Dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, sedangkan menurut Ansori, dakwah adalah semua aktivitas manusia muslim di dalam berusaha merubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari definisi yang tadi Bapak jelaskan menurut Ya'qub dan Ansori itu ya terdapat sedikit perbedaan. Namun di sini di setiap definisi tersebut memiliki 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, dakwah adalah proses penyampaian Islam dari seorang kepada orang lain. Yang kedua, penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, usaha tersebut dapat dilakukan secara sadar dengan tujuan terbentuknya individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Itu. Selanjutnya itu adalah landasan hukum dakwah ataupun dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban sebagai kita umat muslim itu untuk berdakwah. Nah, sebelum masuk ke poin kedua yaitu dalil-dalil dakwah, Bapak akan menunjukkan sedikit nih video tentang tutorial ataupun cara berdakwah itu seperti apa. Ini salah satu ya ulama bisa dibilang pendakwah terkenal lah, yaitu Ustaz Abdul Somad nih. Akan Bapak setel videonya.
Nah, tidak dimasuki oleh orang yang berpuasa kecuali orang yang berpuasa. nah, seperti inilah ya yang lebih contoh video. Bekas tiga, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Saya sering nonton video ini sama Pak. Sering. Kamu juga sering Fikri? Pak. Oh ya, alhamdulillah rabbil alamin. Babul jihad. Ya nanti akan Bapak kirimin ke WA grup ya, grup kelas ya. Nah ini cuma sedikit contohnya saja lah. Bagaimana cara berdakwah yang baik. Nanti untuk jelasnya Bapak kirim videonya. Baik, Pak. Nah, sekarang masuk ke poin 2 yang tadi Bapak ingin jelaskan kepada kalian semua, yaitu tentang landasan hukum dakwah ataupun dalil yang mewajibkan untuk setiap muslim itu untuk berdakwah. Nah, yang pertama itu yang dijelaskan dalam Quran itu, yang pertama adalah perintah dakwah yang ditunjukkan kepada para utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah itu. Nah, itu dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dan dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Lalu yang kedua ini perintah dakwah yang dianjurkan kepada umat Islam secara umum, kepada umat Islam lainnya. Nah, untuk yang tadi perintah Allah terhadap umat muslim secara umum kepada umat muslim lainnya itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jika kalian mengingatkan nahi mungkar itu tadi kepada orang lain, nah itu merupakan orang-orang yang beruntung. Nah, setelah sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Ada, Pak. Apa? Dakwah yang baik itu kayak mana sih, Pak? Nah, dakwah yang baik menurut Islam itu adalah dakwah yang pertama dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu dan sekeliling kalian lah, terutama keluarga kalian dulu. Jika kalian sudah berkeluarga itu ya istri kalian, terus anak-anak kalian, orang tua kalian, dan kerabat-kerabat terdekat. Nah, jika di lingkaran keluarga kalian ini sudah ya bisa dikatakan baik secara akhlak dan akidah, nah baru kalian terjun ke masyarakat gitu. Nah, cara penyampaian dakwahnya pun secara baik-baik, secara merangkul, bukan memukul gitu, secara lemah lembut, tidak secara keras gitu. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kita masuk ke tujuan mengapa kita harus berdakwah. Nah, tujuan dakwah Islam dengan mengacu pada kitab Al-Quran sebagai kitab dakwah antara lain dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, dakwah merupakan upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju cahaya yang paling terang. Yang kedua, menegakkan sigoh Allah, culupan hidup dari Allah dalam kehidupan makhluk Allah. Dan yang ketiga, menegakkan fitrah insaniyah. Yang keempat, memproporsikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah. Yang kelima, menegakkan akulturasi pemeliharaan jiwa, akal, dan sasaran hidup. Nah, dakwah juga bertujuan menjadikan manusia dapat menciptakan hablum minallah dan hablum minanas yang sempurna. Nah, yaitu yang pertama, menyempurnakan hubungan manusia dengan kholiknya atau penciptanya. Yang kedua, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir, mengadakan keseimbangan antara kedua itu dan mengaktifkan kedua-duanya sejalan dan berjalan. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak nih? Atau apa yang bakal nanya? Coba pikir. Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya itu yang seperti apa contohnya? Manusia dalam penciptanya, Pak. Dalam cara kita menjauhi larangannya, tuh. sholat tepat waktu, ya seperti itulah, Pak. Nah, besok sekarang Bapak tanya, cara menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya itu yang seperti apa? Yang tadi disebutin oleh Fikri, Pak, salat 5 waktu. Itu hubungan baik dengan Allah. Saya nih hubungan dengan manusia lainnya, hablum minanas. Itu seperti apa? Nggak tahu saya, Pak. Pikir bisa ngasih contoh nggak?
Bisa Pak, Apa? ya hidup rukun dengan tetangga, Oh. bermasyarakat Pak. Betul. Ya udah sih Pak, itu aja sih Pak. Seperti itu ya Iya, kurang lebih ya. contohnya, iya. Usup ini aduh. Ini yang Bapak kasih nilai tinggi, nanti Usup Bapak kasih tugas tambahan. Oke Pak. Nah, yang poin terakhir nih yang akan Bapak jelaskan itu tentang unsur-unsur dakwah. Yang pertama itu meliputi yang pertama pelaku dakwah, terus objek dakwah ataupun sasaran dakwahnya itu sendiri. Yang ketiga itu materi dakwahnya nih, apa yang ingin kita dakwahkan. Nah, yang pertama itu pelaku dakwah. Pelaku dakwah di sini biasa disebut dengan dai, ataupun ya bisa dikatakan pendakwah, ulama, ustadz dan lain sebagainya lah untuk di Indonesia ini. Nah, pelaku dakwah ini terdiri menjadi dua. Yang pertama itu untuk secara umum itu baik muslim dan muslimat itu wajib mengingatkan sesama manusia yang lainnya dalam hal kebaikan dan mencegah dalam hal keburukan. Nah, yang kedua ini orang yang benar-benar bahasanya bisa dibilang mendalami bidang dakwah tersebut gitu loh. Yang tadi Bapak kasih contoh videonya itu Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya lah, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua itu objek dakwahnya ini, sasaran dakwahnya. Untuk sasaran dakwahnya ini, jika di dalam Islam yang Bapak baca dari buku, itu merupakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena pada hakikatnya Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya seluruh alam ini diberi rahmat oleh si agama Islam ini. Itu agama yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu tentang materi dakwahnya. Materi dakwahnya itu apa yang ingin kita dakwahkan kepada orang banyak gitu. Yang pertama itu meliputi tentang akidah. Akidah di sini merupakan ilmu ataupun keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu loh, untuk menyempurnakan yang tadi saya jelaskan itu tentang hubungan baik kepada sang penciptanya, itu meliputi dari ajaran akidah itu. Yang kedua itu tentang bahan yang disebut dengan syariah. Syariah di sini menjelaskan tentang aktivitas kita terhadap hubungan baik terhadap Allah yang dijelaskan tadi oleh Fikri itu ya sholat, baca Al-Quran gitu loh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas dengan sesamanya itu seperti ya tolong menolong gitu loh, rukun, toleransi terhadap agama selain kita gitu loh. Yang ketiga itu tentang akhlak. Nah, dalam akhlak di sini, materi tentang akhlak di sini itu menjelaskan tentang ataupun menerangkan tentang cara kita bersosialisasi ataupun berperilaku. Seperti contoh menghormati yang tua dan menghargai yang lebih muda daripada kita. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Ada nggak yang ingin dipertanyakan? Nggak ada Pak. Cukup ya. Nah, untuk minggu depan itu kita akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Nah, untuk ujian akhir semester di sini Bapak akan mengasih tugas kepada kalian itu, kalian semua harus membuat video tentang dakwah, materinya bebas. Kalian mau materi tentang fikih, sholat, atau dan lain sebagainya itu terserah kalian. Dan juga yang pastinya meliputi unsur dakwah tadi. Yang pertama itu pelaku dakwah, yaitu kalian. Yang kedua, objek. Berarti kalian harus mencari teman-teman kalian untuk mendengarkan dakwah kalian di video itu. Lalu yang ketiga itu materinya yang paling penting. Nah, untuk tata caranya nanti video yang tadi Bapak tontonkan ke kalian itu akan Bapak kirim ke WA group. Gitu. Ya, Pak. Paham tugasnya? Tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, Usup pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum Bapak tutup, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya pelajaran pada siang pagi hari ini tentang dakwah.
Nah, untuk tugas jangan lupa dikerjakan. Untuk minggu depan harus sudah dikumpul ya. Ya, Pak. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.